Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thohir, NPM 202191195 dari Pendidikan Jasmani Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan kelas 20E. Di sini saya akan membacakan visi Universitas Siliwangi. Visi Universitas Siliwangi menjadi perguruan tinggi yang tangguh dalam menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan unggul yang berwawasan kebangsaan, berjiwa wirausaha di tingkat nasional tahun 2022. Misi Universitas Siliwangi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha, melaksanakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi masyarakat, melaksanakan pengabdian pada masyarakat sebagai wahana untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni hasil proses pendidikan dan penelitian bagi kesejahteraan masyarakat, melaksanakan kerjasama yang produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan dengan lembaga di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Visi FKIP Universitas Siliwangi. Siliwangi adalah menjadi lembaga pendidikan dan tenaga kependidikan LPTK yang tangguh dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang unggul pada bidang pendidikan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha di tingkat nasional pada tahun 2022. Misi menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang unggul, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha, meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang pendidikan dan keguruan yang bermanfaat bagi pengembangan masyarakat, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berdaya guna pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya pada bidang pendidikan. Masyarakat kerjasama di bidang Tridharma perguruan tinggi dengan berbagai pihak di tingkat lokal, nasional, dan internasional untuk meningkatkan mutu kinerja fakultas yang lebih produktif, bermanfaat, dan berkelanjutan. Meningkatkan tata kelola fakultas yang bertanggung jawab secara efektif, efisien, dan akuntabel. Visi menjadi jurusan yang tangguh dalam menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang pendidikan jasmani, berkarakter, berwawasan kebangsaan, dan berjiwa wirausaha di tingkat Jawa Barat tahun 2022. Misi menyelenggarakan pendidikan untuk menghasilkan lulusan yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa wirausaha dalam bidang pendidikan jasmani, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang bermanfaat bagi kebutuhan pendidikan masyarakat, melaksanakan dan mengembangkan pengabdian masyarakat yang memberikan manfaat dan nilai guna tinggi. Langsung saya akan menjelaskan sejarah olahraga renang. Olahraga renang ditemukan pada tahun 1975 oleh Matthew Webb. Dia orang pertama yang berhasil melewati Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Matthew menyeberangi Inggris hingga Prancis dengan berenang pada tahun 1875. Akhirnya renang mulai menjadi cabang olahraga profesional. Sejarah olahraga renang sudah ada dari zaman kuno. Hal ini dikarenakan olahraga renang adalah keterampilan dasar yang harus dikuasai manusia dari zaman dahulu sebelum ada teknologi. Renang menjadi sebuah keterampilan yang harus dikuasai. Berawal dari prestasi Matthew Webb, olahraga renang menjadi salah satu cabang olahraga di Inggris sejak saat itu. Olahraga renang menjadi sangat populer di Inggris, bahkan sudah banyak orang yang meniru Matthew Webb untuk menyeberangi Selat Channel dari Inggris ke Prancis dan sebaliknya. Olahraga renang pun akhirnya memiliki asosiasi resmi pada tahun 1908. Olahraga renang resmi memiliki organisasi renang dunia bernama Fédération Internationale de Natation atau disingkat FINA. FINA juga menaungi olahraga cabang dari renang seperti polo air, dayung. FINA juga menaungi olahraga cabang dari renang seperti polo air, dayung, hingga diving atau menyelam.
FINA resmi didirikan pada tanggal 19 Juni tahun 1908. FINA didirikan di kota Manchester, Inggris. Pendirian FINA ini juga bersamaan dengan selesainya ajang Olimpiade London 1908. FINA didirikan oleh penggiat renang dari beberapa negara seperti Prancis, Inggris, Belgia, Denmark, Swedia, Finlandia, Hungaria, juga Jerman. Indonesia sendiri memiliki organisasi renang pada tahun 1917, tepatnya di Kota Bandung. Organisasi renang pertama di Indonesia yang berdiri bernama Bandung Ses Jewebon alias Perserikatan Renang Bandung. Asosiasi Renang Indonesia akhirnya berdiri di tahun 1951, tepatnya pada tanggal 21 Maret 1951. Persatuan Olahraga Renang Indonesia dinamakan Persatuan Renang Seluruh Indonesia alias PRSI. PRSI selain memberikan pelatihan kepada atlet, PRSI juga memberikan pelatihan dan sertifikasi pada wasit renang yang bisa ikut berpartisipasi di kejuaraan renang tingkat nasional dan internasional. Manfaat olahraga renang. Manfaat renang yang bisa didapatkan dari sisi kesehatan dan sisi lain. Manfaat renang yang bisa didapatkan orang yang suka berenang dari sisi kesehatan antara lain: 1. Meningkatkan kekuatan otot. 2. Meningkatkan kekuatan tulang. 3. Bisa menjadi latihan radio. 4. Menurunkan berat badan. Yang kelima, membuat badan lebih tinggi. 6. Membuat aliran darah lebih lancar. 7. Menyehatkan jantung dan paru-paru. Dan yang ke-8, menurunkan risiko diabetes. Manfaat renang yang paling terasa adalah menyehatkan banyak organ tubuh. Organ tubuh yang merasakan manfaat renang mulai dari organ dalam seperti jantung dan paru-paru, hingga bisa mengubah penampilan seperti bentuk otot dan tinggi badan. Maka tidak heran jika olahraga renang adalah olahraga yang populer dan digemari banyak orang. Olahraga renang juga memberikan manfaat nyata dengan mengubah dari sisi kesehatan dan bentuk tubuh yang profesional. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.